Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar fikih, yaitu pelajaran kedua tentang sholat jamak dan qashar. Sebelum belajar, mari semua kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dan sholat qashar termasuk masalah penting yang harus diketahui setiap muslim, khususnya bagi seorang musafir. Seorang musafir mendapat rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu rukhsah menjamak dan mengqashar sholat. Nah anak-anak, ada yang tahu nggak siapa itu seorang musafir? Seorang musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan ke tempat yang jauh. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang sholat jamak. Yang pertama, pengertian sholat jamak. Menjamak sholat berarti menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar, atau sholat maghrib dengan sholat isya. Tidak semua sholat boleh dijamak, hanya sholat-sholat tertentu saja yang diperbolehkan untuk dijamak, yaitu sholat zuhur dan asar, serta sholat maghrib dan isya. Kita tidak boleh menjamak sholat asar dengan maghrib, sholat isya dengan subuh, atau subuh dengan zuhur. Mengapa demikian? Karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Nabi SAW idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhkhara az-zuhra ila waqtil 'ashri, tsumma yajma'u bainahuma wa idza zaghat shalla az-zuhra tsumma rakiba." Rawahul Bukhari. Yang artinya, apabila Rasulullah SAW bepergian sebelum matahari tergelincir, maka beliau mengakhirkan salat zuhur sampai waktu asar. Kemudian beliau berhenti lalu menjamak antara dua salat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum beliau pergi, maka beliau salat zuhur dahulu, kemudian naik kendaraannya. Yang kedua, macam-macam salat jamak, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Yang pertama, jamak takdim. Jamak takdim adalah menggabungkan antara dua sholat seperti zuhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat zuhur, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Jamak takdim memiliki 3 syarat, yaitu yang pertama, dimulai dengan sholat yang pertama, zuhur atau maghrib. Yang kedua, berniat untuk menjamak sholat takdim. Dan yang ketiga, berurutan atau langsung antara dua sholat. Yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takhir adalah menggabungkan antara dua sholat seperti sholat zuhur dan asar pada waktu asar dikerjakan, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Jamak takhir memiliki 3 syarat, yaitu yang pertama, dimulai dengan sholat yang pertama atau kedua. Yang kedua, berniat untuk menjamak sholat takhir. Dan yang ketiga, berurutan atau langsung antara dua sholat. Yang ketiga, sebab-sebab yang membolehkan sholat jamak. Yang pertama, safar. Yang kedua, karena sakit. Yang ketiga, haji. Dan yang keempat, karena hujan. Yang keempat, praktik jamak takdim dan takhir. Cara melaksanakan sholat jamak takdim, misalnya sholat zuhur dengan asar, adalah melaksanakan sholat zuhur dahulu 4 rakaat. Kemudian dilanjutkan sholat asar 4 rakaat, dilaksanakan pada waktu zuhur. Tata caranya sebagai berikut, yaitu berniat sholat zuhur dengan jamak takdim,
usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat dijamak takdim dengan sholat asar karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Lalu sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa. Kemudian salam. Lalu berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, yaitu sholat asar dengan niat sebagai berikut. Usolli fardal asri arba'a raka'atin jam'an taqdiman ma'az zuhri fardhu lillahi ta'ala. Aku niat sholat asar 4 rakaat dijamak takdim dengan sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Lalu sholat asar 4 rakaat seperti biasa. Kemudian salam. Adapun cara melaksanakan sholat jamak takhir, misalnya sholat maghrib dengan isya, boleh dikerjakan sholat maghrib dahulu 3 rakaat, kemudian melaksanakan sholat isya 4 rakaat. Dilaksanakan pada waktu isya. Tata caranya sebagai berikut, yaitu berniat menjamak sholat maghrib dengan jamak takhir sebagai berikut. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin jam'an takhiran ma'al isya fardal lillahi ta'ala. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat dijamak takhir dengan sholat isya karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Lalu sholat maghrib 3 rakaat seperti biasa. Kemudian salam. Lalu berdiri lagi dan berniat sholat yang kedua, yaitu sholat isya sebagai berikut. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin jam'an takhiran ma'al maghribi fardal lillahi ta'ala. Aku niat sholat isya 4 rakaat dijamak takhir dengan sholat maghrib karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Lalu sholat isya 4 rakaat seperti biasa. Kemudian salam. Nah anak-anak, untuk materi yang pertama tentang sholat jamak sudah selesai. Sekarang kita akan memasuki materi yang kedua tentang sholat qashar. Yang pertama, pengertian sholat qashar. Mengqashar sholat adalah meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Sholat yang dapat diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Rakaat yang pada mulanya berjumlah 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat saja. Mengenai sholat qashar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101 sebagai berikut. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum 'aduwwan mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Yang kedua, syarat sholat qashar. Untuk dapat melaksanakan sholat qashar, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka kita boleh melakukan sholat qashar. Beberapa syarat sholat qashar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah musafir. Dan yang kedua, sholat yang dikerjakan adalah sholat yang dilakukan pada waktu itu. Yang ketiga, niat untuk mengqashar sholat. Dan yang keempat, jarak perjalanannya sudah memenuhi syarat diperbolehkannya mengqashar sholat. Dalam hal jarak perjalanan, para ulama berbeda pendapat. Sebahagian ulama mengatakan bahwa jaraknya adalah jarak perjalanan 3 hari. Sebahagian yang lain mengatakan 2 hari perjalanan. Dan sebahagian yang lain lagi mengatakan 1 hari 1 malam. Jadi, memang tidak ada batasan jarak tertentu mengenai jarak perjalanan diperbolehkannya mengqashar. Akan tetapi, sebahagian langkah kehati-hatian kita dapat menggunakan batas jarak yang dinyatakan oleh sebahagian besar ulama, yakni 85 km. Berikut tata cara sholat jamak dan qashar. Yang pertama, sholat zuhur qashar dan sholat asar qashar. Yang kedua, sholat zuhur jamak takdim qashar dengan sholat asar. Yang ketiga, sholat zuhur jamak takhir beserta qashar dengan sholat asar. Yang keempat, sholat isya qashar. Yang kelima, sholat maghrib jamak takdim beserta qashar dengan sholat isya. Yang keenam, sholat maghrib jamak takhir beserta qashar dengan sholat isya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah anak-anak Ustadz, untuk pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua.
dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.